Life Church, kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Saya percaya Tuhan Yesus mati buat setiap kita, untuk setiap kita beroleh kehidupan yang setuju. Kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Come on! Yesusku telah bebaskan hidupku, berikanku pengharapan yang baru. Rajaku termulia bagiku, sekarang ku mau bersorak bagimu. Engkau hebat, engkau dahsyat, nama yang berkuasa di atas segalanya. Kau ku sanjung, kau ku puja, Yesus Tuhan Raja yang memerintah, berkuasa selamanya. Katakan Yesusku, Yesusku telah bebaskan hidupku, berikanku pengharapan yang baru. Oh, Rajaku termulia bagiku, sekarang ku mau bersorak bagimu. Engkau hebat, engkau dahsyat, nama yang berkuasa di atas segalanya. Kau ku sanjung, kau ku puja, Yesus Tuhan Raja yang memerintah, berkuasa selamanya. Nama di atas segala nama, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, Engkau hebat, Engkau dahsyat, selama-lamanya. Katakan Engkau hebat, Engkau hebat, Engkau dahsyat, selama-lamanya. Oh, Engkau hebat, Engkau dahsyat, selama-lamanya. Engkau hebat, Engkau dahsyat, selama-lamanya. Engkau hebat, Engkau dahsyat, nama yang berkuasa di atas segalanya. Engkau hebat, oh Engkau dahsyat, nama yang berkuasa di atas segalanya. Kau ku sanjung, kau ku puja, Yesus Tuhan Raja yang memerintah. Yesus, Yesus Tuhan Raja yang memerintah. Yesus Tuhan Raja yang memerintah, berkuasa selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Segala pujian yang tertinggi hanya bagi Tuhan kami, Raja segala raja yang berikan nyawanya buat kami. Terima kasih. Where would I run to the throne of mercy? Where would I know at the cost of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful
beautiful, so beautiful. So here I'm about to let you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I'm out to let you high. Let Jesus be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. So here
You're so wonderful. How sweet is your presence. Let it glory. Oh, the glory of your presence. We your temple, give you reverence. Come and rise from your rest and be blessed by our praise. As your presence now fill this place. As your presence now fill this place. Come on, say all the glory. Oh, the glory of your presence. We your temple, give you reverence. Come and rise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence now fill this place. Oh, the glory of your presence. We your temple. We give you reverence. Oh, come and rise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence now fill this place. Come on, say as your presence, Lord. As your presence now fill our heart. Now fill our heart. Oh, Jesus. Shalom Jemaat Tuhan, welcome to New Life Church and welcome to the family. Thank you for tuning in. Saya selalu percaya dan berdoa kita semua dalam keadaan sehat. Mari tetap beriman bahwa ini semua akan segera berlalu. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini baru ikutan online service kita, nah kalian dapat mengisi welcoming card yang linknya ada di description box di bawah ini. So, welcome to the family. Dan bagi saudara sekalian yang memerlukan bantuan doa, Anda dapat klik link prayer request yang ada di description box di bawah ini.
Dan jangan lupa selama masa physical distancing ini, kita berlive group di rumah masing-masing ya, melalui aplikasi Zoom. Dan bagi kalian yang belum terdaftar dengan live group, Anda bisa mendapatkan informasinya di nomor gereja atau DM di Instagram New Life Indonesia. Nah, sekarang waktunya persembahan. Saya akan pandu kalian dari sini ya. Di bawah ini Anda dapat melihat barcode OVO dan nomor rekening gereja New Life Church. Nah, sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menjaga, menyertai, dan memberkati setiap kami. Dan Tuhan, sebentar lagi kami hendak memberikan sedikit dari yang kami punya. Biarlah persembahan ini bisa menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu. Thank you, Jesus. Haleluya. Amin. New Life Church peduli COVID-19. Mari kita bergandeng tangan membantu mereka yang ada di sekitar kita. Salurkan donasi Anda melalui rekening gereja di BCA 46838435655. Dan jangan lupa tambahkan angka 555 di nominal paling belakang. Pada hari Minggu tanggal 12 April di Ibadah Paskah, kita akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Irwan Alexander. So, jangan lupa stay tune di YouTube channel New Life Indonesia ya. Sekian info minggu ini. Mari kita menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita. Pakailah masker jika Anda harus bepergian keluar rumah. Jangan takut sebab Tuhan selalu beserta kita. See you next week and God bless you. Senang sekali Bapak Ibu Saudara bisa kembali ketemu dengan Anda di Good Friday online service. Walaupun kita belum bisa ketemu secara fisik, tapi kita bersyukur untuk kesempatan yang ada, untuk teknologi yang ada, kita tetap bisa beribadah bersama. Dan hari ini sebelum kita lanjut lebih lagi, mari kita berdoa dulu. Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan-Mu. Kalau 2000 tahun yang lalu, hari ini Jumat Agung, Engkau sudah datang, mati bagi kita semua dan bangkit bagi kita semua, itu karena kasih-Mu yang luar biasa. Dan doa saya hari ini adalah, supaya hari ini benar-benar dengan hati yang terbuka, dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Kita mau mendengarkan Engkau, sehingga apapun yang Engkau katakan, kita bisa menerimanya dan itu akan berbuah berlipat kali ganda. Dan semuanya katakan juga yang di rumah di dalam nama Yesus. Amen. Jadi hari ini kita sudah katakan adalah Jumat Agung. Bahasa Inggrisnya Good Friday. Dan yang kita memperingati adalah Tuhan Yesus sudah datang bagi kita 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini Dia mati di Bukit Golgota di kayu salib. Darahnya tercurah. Tapi enggak cukup sampai di sana. Bukan cuma Yesus mati, Ia juga bangkit. Sehingga Alkitab katakan kalau Dia bangkit, kita bangkit bersama-sama dengan Dia. Jadi darahnya tercurah, kita dilayakan, disucikan. Kita sekarang boleh untuk masuk ke surga. Tetap aja banyak orang bertanya seperti ini. Apakah walaupun oleh darahnya saya disucikan dan saya dilayakan, tapi apakah Tuhan mengasihi saya tetap aja berdasarkan perbuatan saya? Tapi sebaliknya juga ada orang lain, mereka malah berpikir seperti ini. Bahwa no worries, jangan khawatir. Walaupun kita hidupnya dalam dosa dan menikmati hidup, gak apa-apa, Tuhan mengerti kok kelemahan kita. Dan Dia mengasihi kita apa adanya. Jadi di sini ada satu orang yang merasakan, oke, saya rasa Tuhan mengasihi saya berdasarkan perbuatan saya, bukan bergantung pada darah Yesus yang sudah menyucikan. Sebaliknya, ada orang yang merasakan it's okay hidup dalam dosa, ya udah nanti saya minta maaf aja karena toh Tuhan mengasihi saya apa adanya. Jadi yang benar yang mana? Apakah kasih Tuhan itu bersyarat atau tak bersyarat? Dan sejujurnya ini susah untuk dijawab. Karena untuk kedua-duanya kelihatannya seakan-akan dalam Alkitab penuh dengan ayat-ayat yang mendukung kedua-dua teori. Jadi saya rasa penting untuk kita belajar. Contohnya ada ayat-ayat yang mengatakan dalam Ulangan dan dalam kitab-kitab lain
Kalau kamu ini taat dengan perintahku dan melakukan apa yang menyenangkan saya, maka saya akan berkati kamu, rumahmu, kamu di ladang, dimanapun musuh pun datang, saya akan kalahkan. Tapi kalau kamu enggak melakukan seluruh firman saya, maka kamu akan dikutuk dan musuh datang, kamu akan kalah. Sebaliknya, juga ada ayat-ayat yang mengatakan, walaupun kita enggak setia, Tuhan tetap setia. Jadi yang saya percaya, yang mana? Yang benar, yang mana? Apakah kasih Tuhan itu bersyarat atau tidak bersyarat? Dan hari ini kita ingin belajar lebih lagi melalui kita belajarnya melalui covenants yang ada di Alkitab. Covenants itu bahasa Indonesianya perjanjian. Jadi melalui perjanjian-perjanjian yang ada di Alkitab, apa itu perjanjian? Apa itu covenant? Covenant itu adalah kalau hari ini bahasanya kalau sehari-hari itu kayak kontrak. Jadi benar-benar perjanjian antara dua orang atau dua pihak. Dan kalaupun ada syarat-syaratnya, maka kalau syaratnya nggak diikuti ada hukumannya. Jadi itu adalah covenant kalau kita lihat di Alkitab. Sampai hari ini pun di dunia bisnis dan dimanapun tetap hal yang sama. Dan memang perlu seperti itu. Karena kenapa? Katakan ada dua orang mereka bikin perjanjian, mereka bikin kontrak. Satu orangnya sesuai syarat-syaratnya sudah memberikan semua barang yang harus diberikan. Sekarang waktunya yang satu harus bayar. Tapi dia merasa, barangnya saya sudah terima, gak usah bayar, ya udah gak apa-apa. Ya gak bisa, tentunya harus ada hukuman bagi dia kalau dia cuma ambil, mencuri dan gak mau membayar. Dan sama halnya kurang lebih supaya kita dapat gambaran adalah covenant di Alkitab. Kalau ada syarat-syaratnya, maka harus dilakukan. Kalau tidak, ada hukuman-hukuman. Nah di Alkitab sekarang ada berapa covenants atau perjanjian? Beda-beda pendapat mengenai hal ini. Ada yang katakan ada 5. Atau ada 6 yang penting, ada 7, ada 8. Pokoknya ada berapapun hari ini kita akan membahas 5 saja di antaranya. Dan saya akan mulai dari Nuh. Perjanjian atau covenant bersama dengan Nuh. Saya yakin kita semua ingat. Tuhan waktu itu marah dengan seluruh dunianya karena Tuhan katakan dunia itu sudah begitu jahat. Di mana yang orang-orang pikirkan cuma kejahatan. Saya akan musnahkan dengan air bah. Tapi ada satu keluarga yang berkenan kepada saya. Keluarga Nuh, saya akan selamatkan mereka. Dan Tuhan akhirnya selamatkan Nuh. Air bah itu turun dan seluruh dunia itu musnah kecuali keluarganya Nuh sendiri. Habis itu Tuhan katakan kepada Nuh, Nuh, saya mau buat covenant sama kamu. Perjanjian dengan kamu. Gak akan pernah terjadi lagi di mana saya akan musnahkan seluruh dunia ini. Dan buktinya bahwa saya gak pernah akan melakukan lagi, saya akan kasih kamu tanda. Coba lihat Nuh ke atas, kamu lihat apa? Rainbow, pelangi. Dan pelangi ini sebagai tanda, sebagai meterai bahwa saya berjanji gak pernah akan ada air bah lagi. Bapak Ibu Saudara, maukah Anda tahu kenapa hari itu pertama kali di dunia ada pelangi, ada rainbow. Padahal kita tahu bahwa harusnya secara logika. Atau kalau kita juga belajar mengenai hukum alam dan sebagainya. Bahwa harusnya setiap kali ada hujan dan kalau ada matahari di dekat-dekat sana, maka pasti harus ada pelangi. Kita tahu mengenai hal tersebut. Jadi kalau bisa hari itu pertama kali keluar pelangi. Karena ternyata kalau kita baca Alkitab pasal-pasal awal. Sebelum air bah terjadi, belum pernah ada hujan turun di seluruh bumi. Alkitab menjelaskan bagaimana indah sekali Tuhan membuat tiap pagi seluruh dunia ada embun yang naik dan embun tersebut membasahi seluruh dunia. Sehingga waktu Nuh pun ngomong kepada orang-orang, saya akan bangun bahtera, kalian harus bertobat, kalau enggak ada hujan datang. Orang nggak tahu hujan itu apa dan mereka tidak percaya kepada Nuh. Jadi itu contoh salah satu perjanjian atau covenant bersama dengan Nuh. Ada juga di Alkitab perjanjian dengan Abraham. Di mana Tuhan bilang kepada Abraham, saya akan membuat kamu keluarga yang besar. Coba kamu lihat ke langit seperti bintang-bintang nanti keturunanmu. Coba kamu lihat ke pasir seperti banyaknya pasir itu keturunanmu. Dan melaluimu seluruh bangsa di dunia ini akan diberkati. Itu sebuah covenant, perjanjian. Dengan Musa, Tuhan katakan, Musa saya berikan 10 hukum Taurat. Dan selain itu juga ada aturan-aturan kecil lainnya. Kamu ajarkan kepada umat Israel untuk mereka lakukan. Dan dikatakan dalam Ulangan 28 bahwa kalau mereka Israel ini taat melakukan semua yang Tuhan suruh ini akan diberkati luar biasa. Segala perbuatannya akan diberkati.
Sebaliknya, kalau tidak seluruh firman Tuhan itu dilakukan, kalian akan dikutuk. Itu sebuah perjanjian yang Tuhan melakukan dengan umat Israel. Fast forward berjalannya waktu, perjanjian berikut bersama dengan Daud. Di mana Tuhan katakan, Daud, kamu harus pimpin umat ini. Dan ingatkan mereka kembali untuk berbakti kepada saya. Dan bahkan yang kita tahu 2000 tahun yang lalu mulai perjanjian yang baru lagi. Yang bahkan dalam Alkitab judulnya adalah perjanjian baru. Kita hari ini Anda dan saya hidup dalam New Covenant, perjanjian baru. Kalau seandainya Anda kepingin tahu, judul-judul atau nama-nama covenant, perjanjian tersebut, nama teologisnya itu gampang diingat. Tinggal ambil bahasa Inggrisnya Noah. Atau Abraham sama Abraham juga. Musa itu Moses. Ambil nama Inggrisnya, tambah IC. Bunyinya dalam bahasa Inggris jadi ik. Contohnya, dengan Noah jadinya Noahic Covenant. Habis itu Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant, Davidic, karena Daud jadi David, Davidic Covenant, and New Covenant. Nah, dari kalimat covenant yang barusan kita bahas ini, saya mau ambil satu saja dan sedikit menjelaskannya, supaya kita ini akan belajar mengenai kasih Tuhan itu sebenarnya bersyarat atau tidak bersyarat. Saya akan membahas covenant, perjanjian dari Tuhan bersama dengan Abraham. Waktu itu Tuhan katakan, Abraham, percayalah kepadaku, saya akan pimpin kamu ke satu tanah namanya tanah Kanaan. Dan bahkan mulai dari sana kamu akan diberikan keturunan dan akan memberkati seluruh dunia. Kita tahu tahun demi tahun berlalu. Sampai 25 tahun Abraham belum melihat ada anak. Dia mulai ragu. Tapi akhirnya Tuhan kembali berjanji kepada dia supaya Abraham bisa percaya. Dan bahkan supaya lebih percaya lagi, karena di dalam Kejadian pasal 15 kalau nggak salah, Abraham bilang, Tuhan gimana caranya saya bisa tahu, mana buktinya? Terus Tuhan bilang, ya udah saya akan berikan kamu bukti, saya akan membuat perjanjian dengan kamu supaya kamu percaya. Terus Tuhan bilang, Abraham sekarang begini, kamu ambil satu lembu betina, satu kambing betina, satu domba jantan, dan 2 ekor burung. Kamu harus letakkan mereka dan dipotong. Dan setelah dipotong menjadi 2, belahan-belahannya ditaruh satu kiri, satu kanan. Satu kiri, satu kanan, satu kiri, satu kanan. Dan seterusnya. Kalau kita baca hal ini di dalam Kejadian 15, bagi kita ini hal yang aneh. Apaan? Binatang disembelih, taruh kiri kanan. Tapi pada orang-orang di zaman Abraham, mendengar perintah seperti ini daripada Tuhan, itu menjadi, mereka langsung ngerti ini bicara mengenai apa. Ternyata di zaman itu caranya membuat perjanjian adalah, contohnya ya, kalau ada seorang petinggi sama seorang rakyat jelata. Seorang raja dengan seorang bawahan. Kalau mereka bikin kontrak, caranya mereka akan ambil binatang. Dan binatang tersebut akan disembelih, ditaruh kiri dan kanan. Dan bawahan orang ini, jadi perjanjian antara atasan atau raja dengan bawahan. Bawahan ini harus berjalan di antara kedua belah, jadi binatang yang sudah belah 2 harus berjalan di antaranya. Karena itu menunjukkan mengenai syaratnya. Di mana dia katakan, kalau seandainya syarat-syarat dari perjanjian kita saya nggak ikuti, maka biarlah terjadi padaku seperti kepada binatang ini, di mana itu disembelih dan dibunuh. Jadi Abraham langsung tahu, oh Tuhan mau buat perjanjian. Dan sekarang kita mau langsung caranya resmi juga. Jadi Abraham melakukan 5 binatang, sudah dipotong, sudah dibagi kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Abraham menunggu dan menunggu. Gak ada yang terjadi. Tiba-tiba menjadi dikatakan di dalam Kejadian 15, Anda bisa baca. Gelap gulita, benar-benar gelap. Dan Tuhan muncul sebagai api dikatakan di sana. Sama seperti nanti di zaman Musa kan, dikatakan bagaimana ada tiang api setiap malam. Seperti itu juga di zaman Abraham ada satu api yang muncul, Tuhan hadir di sana. Dan api itu berjalan di tengah-tengah binatang yang sudah belah 2. Kita bacanya kalau kita nggak mengerti, oh biasa aja. Tapi bagi Abraham yang mengerti mengenai perjanjian seperti ini, suatu hal yang luar biasa. Sebuah hal yang wow, suatu yang bikin shock. Karena dia taunya begini, harusnya di mana-mana biasanya yang berjalan di antara
belahan binatang adalah bawahannya. Gak mungkin atasannya. Kok Tuhan yang jalan? Harusnya saya yang jalan. Dan saya katakan, karena saya ini Abraham bawahan. Kalau saya melanggar aturan dan syarat yang diberikan, biar saya yang dibunuh. Tapi kok Tuhan yang jalan di antara itunya. Dan gak berhenti sampai di sana, ditambah lagi. Bahkan Abraham gak disuruh untuk berjalan. Jadi bukan cuma Tuhan yang sudah berjalan. Setelah Tuhan sudah berjalan di antaranya, bahkan Abraham gak disuruh untuk juga berjalan. Dengan kata lain, penjelasnya begini. Tuhan mengatakan, Abraham, saya ingin berjanji dengan kamu. Melaluimu seluruh dunia akan diberkati. Dan kalaupun tidak terjadi, maka biar aku yang tanggung. Bahkan kamu yang bersalah pun, biar aku yang tanggung. Aku berjalan untuk kita berdua-duanya. Dan kalau hari ini kita dengar seperti ini, kita katakan, gak mungkin, gak masuk akal. Tapi tahukah Anda bahwa hari ini Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, dikatakan di dalam Alkitab, gelap gulita menutupi seluruh dunia. Dan Yesus dikatakan anak domba Allah disembelih bagi kita di kayu salib. Apa yang Yesus atau Tuhan sudah katakan sejak zaman Abraham beneran terjadi. Di mana Tuhan tahu manusia itu gak bisa taat. Dan biarlah yang tanggung saya Tuhan sendiri. Wow, luar biasa. Saya ingin bacakan sebuah ayat. Di dalam Galatia pasal 3, ayat 13 dan 14, Alkitab mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutub hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bahkan saya tambah satu ayat lagi, Roma 8, ayat 1 sampai 4. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dari aturan dan syarat dan hukum yang sudah diberikan tadi itu. Saya lanjut, sekarang ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan, syarat-syarat hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi apakah kasih Tuhan itu bersyarat atau tidak bersyarat? Bersyarat atau tidak bersyarat? Saya katakan iya untuk dua-duanya. Loh kok bisa begitu? Kok gak masuk akal? Coba saya jelaskan. Bagi Tuhan covenant perjanjian begitu penting. Dan bagi Tuhan karena dia kudus dan dia adil dan dia holy dan dia semuanya. Dia gak bisa melanggarnya. Bagi dia itu penting. Saking pentingnya. Memang harus ada yang dihukum kalau gak dilakukan. Tapi di sisi satunya Tuhan juga ingin mengasihi kita manusia tanpa syarat. Jadi caranya gimana? Caranya Tuhan katakan, ya udah supaya hukum ini dan aturan dan syarat ini tetap tergenapi. Saya rela, saya Tuhan datang ke dunia ini. Dan saya akan jalani hidup yang sempurna. Sehingga seperti dikatakan dalam Ulangan 28. Kalau kamu melakukan sempurna semua yang saya katakan, kamu diberkati. Dan Yesus satu-satunya yang bisa melakukannya sempurna. Sehingga di dalam dia, kita baca, kita bisa menerima berkat-berkatnya. Karena dia melakukan secara sempurna. Tapi juga sekaligus, Tuhan harus adil. Bagi pelanggaran kita harus ada hukumannya. Tuhan katakan, ya udah saya aja yang dihukum. Yesus yang mati. Sehingga Anda dan saya tidak harus mati. Kita bisa peroleh hidup kekal kalau kita percaya kepada dia. Dan kalau seandainya kita mengerti Injil yang seperti ini, kita mengertinya secara lengkap, maka saya akan katakan, Tuhan, kalau bagi engkau perjanjian itu begitu penting, saya pun ingin menghidupinya. Tapi saya tahu hari ini saya menghidupi bukan untuk dilayakkan. Karena engkau sudah melakukannya di kayu salib. Saya hari ini percaya dan bertobat dan ikuti engkau, maka saya disucikan. Jadi kalaupun saya lakukan dan saya taat, itu bentuk kasih saya kepada Tuhan.
bentuk ucapan syukur saya kepada Tuhan. Tapi dengan sekuat tenaga, dengan semua yang ada padaku, saya mau berusaha melakukannya. Tapi kalaupun nanti mungkin saya gagal. Dan pasti saya gagal. Dan bahkan saya sudah gagal berkali-kali. Tetap aja saya bisa datang dengan keberanian kepada takhta kasih karunia Kristus. Seperti dikatakan di Alkitab. Karena walaupun saya tidak setia, Tuhan tetap setia. Dan yang Tuhan lihat bukan lagi pelanggaran saya. Karena pelanggaran saya disucikan. Melainkan dia melihat saya layak oleh darah Yesus. Saya minta kita semua, bahkan Anda yang di rumah bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Because He is so good. He loves you so much. Dia sudah melakukan semuanya bagi engkau. Sekarang respon kita apa? Apakah kita juga mau dengan sungguh-sungguh mengikuti Dia? Bertobat, percaya pada Dia. Jadikan Dia Tuhan atas hidup kita. Gak ada cara lain untuk kita diselamatkan. Jalannya sudah disediakan. Tinggal respon kita bagaimana? Bapak Ibu Saudara, percayalah. God loves you. Dan Dia, Tuhan mengasihimu dan Dia ingin selamatkan engkau. Oleh darahnya yang tercurah hari ini, Good Friday, Jumat Agung 2000 tahun yang lalu. Hal itu sudah menjadi mungkin. Gimana kita diselamatkan. Saya mau sedikit bercerita mengenai darah Yesus yang begitu berkuasa. Saya akan jelaskan melalui ilustrasi dari sebuah kisah dalam Alkitab. Dan saya juga masih ingat bahwa kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu pernah saya menjelaskan mengenai hal ini. Dan ini sangat luar biasa sekali. Di zamannya Musa, waktu Tuhan mau membawa umat Israel keluar dari Mesir, terjadilah tula-tula. Kita tahu ada 10 tula yang terjadi. Dan hari ini izinkan saya hanya ceritakan tula yang ke-10 saja. Nah, di tula yang ke-10 kita tahu bagaimana Tuhan bilang, umat Israel, coba semuanya nanti kalian di dalam rumah kalian saja. Kalian ambil domba, sembelih dombanya, dan kalian makan sampai habis. Dan darah domba tersebut kalian harus taruh di ambang pintu. Jadi pintunya dikasih darah domba tersebut. Sehingga malam itu, kalau malaikat maut lewat, kalau tula ke-10 sedang terjadi, maka setiap rumah di mana malaikat maut melihat ada darah domba, maka di dalam rumah itu nggak ada kematian. Anak pertama di setiap keluarga dan setiap binatang yang harusnya meninggal, gak jadi meninggal kalau melihat darah itu ada. Sedangkan seluruh umat Mesir yang tidak mengetahui mengenai hal itu, anak pertamanya akan meninggal. Nah, sekarang kita imajinasikan. Saya ingin supaya kita bayangkan kadang-kadang Alkitab menjadi lebih gampang untuk dimengerti. Coba sekarang bayangkan, Tuhan sudah kasih solusi. Dan bahkan kalau kita pikir ya, ini adalah lambang sejak perjanjian lama. Di mana Tuhan sudah menunjukkan mengenai hal yang akan datang. Mengenai darah yang harus tercurah demi keselamatan kita. Lambang seperti itu berulang-ulang ada dalam Alkitab. Nah, sekarang bayangkan. Keluarga-keluarga mereka tahu malam ini ada malaikat maut. Kalau darah ada di pintu maka kita aman. Tapi ada satu keluarga yang mengatakan, oh kita gak apa-apa, kita gak usah pakai darah domba di pintu kita. Karena kita semua orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang menyenangkan Tuhan dalam perbuatan kita. Pasti karena kita begitu menyenangkan Tuhan, kalau malaikat maut lewat, walaupun gak ada darah, aman, gak akan ada yang meninggal di keluarga ini. Tapi menurut Anda, apakah akan ada yang meninggal? Tentunya ada. Karena gak ada darah. Sebaliknya, ada rumah yang lain, umat Israel juga berkumpul, dan mereka menaruh darah. Seperti yang sudah difirmankan dan yang disuruh kepada pintunya di luarnya. Tapi malam itu, di keluarga itu malah pas malaikat mautnya lewat, papanya lagi emosi. Mamanya juga lagi marah, mereka lagi berantem. Anak-anaknya lagi gak dengar-dengaran. Mereka melanggar dan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak menyenangkan Tuhan. Tapi apakah di keluarga itu, malam itu akan ada yang meninggal? Tidak akan ada yang meninggal, walaupun lagi melakukan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan tahu gak ada manusia yang bisa sempurna. Bisa aja ada orang yang melakukan sesuatu yang salah, kegagalan bisa terjadi. Dan Tuhan menyediakan cara yang lain, ada darah yang tercurah. Jadi perbuatan baik seluar biasa apapun, kita mau sehebat apapun, tanpa darah Yesus gak ada artinya.
Karena standar Tuhan terlalu tinggi. Apa yang dia katakan sempurna itu terlalu tinggi, kita nggak mungkin. Tapi paling nggak kita bisa hidup, paling nggak berusaha menyenangkan Tuhan. Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita bertobat. Selebihnya percayalah bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan darahnya tercurah bagi kita. Sehingga hari ini Good Friday, Jumat Agung, kita diingatkan betapa baiknya Tuhan yang sudah menyediakan jalan bagi Anda dan bagi saya. Di kesempatan ini kita juga akan melakukan perjamuan. Kita akan ingat kembali mengenai karya Yesus di kayu salib. Saya minta Anda di rumah pun Anda bisa mempersiapkan roti dan anggur. Kalau perlu, kalau Anda belum siap, karena kalau perlu Anda bisa sekarang pause khotbah ini. Dan nanti Anda lanjutkan setelah Anda sudah ambil roti dan anggurnya. Setelah itu tinggal press play lagi. Tapi kalau sudah siap, saya minta kita boleh angkat roti di tangan kanan. Dan kita ingat bagaimana Yesus sendiri mengatakan, ini adalah tubuhku. Tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi seluruh manusia. Dia yang menerima kutuk, dia yang tubuhnya dihancurkan supaya kita nggak perlu mengalaminya. Bahkan 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan begini. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di dalam roti ini yang adalah tubuh Yesus di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Percayalah bahwa tubuh Yesus juga membawa kesembuhan. Saya tahu pernah kita berdoa untuk diri sendiri atau orang lain untuk kesembuhan. Dan mungkin kita tidak mengalaminya atau tidak melihatnya. Tapi hari ini saya mau katakan, biarlah doa kita ke depan bukan berdasarkan pengalaman selama ini, melainkan berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga sekarang akan mempersiapkan anggur. Semuanya di rumah juga bisa mengambilnya. Kalau sudah siap, kita angkat di tangan kanan. Kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk darah-Mu yang tercurah. Darah-Mu yang begitu berharga, yang begitu mahal, tercurah bagi kita manusia yang hina. Sehingga kita yang hina dilayakkan boleh ketemu dengan Engkau. Karena darah-Mu yang tercurah, maka semua tuntunan hukum Taurat sudah dikenapi. Sehingga hari ini kita ini bisa layak dan suci di hadapan Engkau. Kita ini boleh untuk masuk ke surga. Jalan sudah disediakan. Bahkan setiap kutuk keturunan semuanya Engkau sudah yang menerima. Dan Engkau katakan supaya kita tidak perlu menerimanya. Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan-Mu. Engkau rela datang bagi kita manusia. Dan hari ini kita memperingati betapa luar biasanya Tuhan. Gak ada Tuhan seperti Engkau. Dan mari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua minum. Mari dimanapun Anda saat ini berada, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan. Kita katakan, Tuhan baik, God is good. Thank you for your love, thank you for your goodness. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk Yesus Engkau sudah datang. Terima kasih untuk menyediakan jalan. Terima kasih Engkau mengasihi saya Tuhan. Dan kalaupun saya gagal, walaupun saya gak setia, Engkau tetap setia. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan saat ini saya minta kita sekalian juga kita akan mengangkat tangan dimanapun kita berada. Kita sekali lagi akan berdoa. Tuhan, kita bersyukur hari ini untuk kebenaran yang kita boleh mendengar. Kita diingatkan bahwa Tuhan itu begitu baik, jauh melebihi yang kita bisa pikirkan, kita bisa bayangkan. Kalau Engkau hidup dan mati bagi kita, maka kita pun mau hidup bagi Engkau. Tuhan, tuntun hidup kami selalu, berkati kami, jagai kami. Dan saat ini saya minta dan saya berdoa Tuhan, biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semuanya katakan, Amen. God bless you. Sampai kita jumpa kembali.